ya Pak Togar, Ya. soalnya ada Zoom meeting lain. Terima kasih nih untuk Bu Sri dan juga Pak Rutman ya. Maaf nih kalau gambarnya nggak bagus. Jadi saya sangat mengapresiasi ya Musimas yang mau berpayah-payah mengurusi pekebun swadaya. Ya, sangat tidak mudah. Saya hanya ingin dapat penjelasan ya bagaimana upayanya tadi sebetulnya sudah dijelaskan ya oleh Pak Rutman, kesulitannya karena pekebun swadaya ini tentunya kan umurnya juga beragam ya, kelapa sawitnya, kemudian asal benihnya juga gitu ya. Nah, jadi untuk kemudian mau akhirnya tadi ikut peremajaan itu tentunya sangat sulit ya. Jadi bagaimana kok akhirnya bisa sampai dapat tadi 21 kakak, kalau nggak salah tadi Bu Helen yang menjelaskan ya, untuk ikut peremajaan ini, apa kiat-kiatnya gitu ya. Karena sulitlah dia dengan katakanlah hanya keuntungannya 5 juta per hektar, kemudian dia harus menyisihkan tabungannya untuk bisa hidup selama 3 tahun sebelum menghasilkan. Itu aja, karena saya sebelumnya ikut mengelola peremajaan ini di Ditjen Perkebunan dan sangat sulit gitu mendapatkan pekebun yang siap untuk ikut peremajaan gitu ya. Oleh karena itu sangat tidak mudah gitu target pemerintah untuk bisa mendapatkan pekebun yang siap untuk diremajakan kebunnya. Itu aja Pak Togar, terima kasih. Ya, makasih Bu Irmia. Ibu Marlina boleh kalau masih. Oh ya, terima kasih Pak Togar. Ya. Saya ini bentuk baru ya kelembagaan yang plasma kan sempat kami mengerti ya. Ini kan swadaya, jadi memang kalau dibilang ini private mini ke private yang gede ya. Nah mungkin kelebihannya ya aware-nya Musimas sangat saya appreciate ya, kalau gitu merakyatnya banget ini ya. Cuma ya tentu ekonomi pengembangan ya, development-nya yang katakan tadi mininya tuh setengah hektar kalau tidak salah. Saya nggak tahu itu ukuran di Sumatera Utara berapa tumbak, mungkin kalau di Jawa Barat. Tapi yang terbesar katanya hanya 6 hektar kan. Tentu ada next generation yang pengen itu menjadi lebih luas ya. Saya nggak tahu ini aware-nya Musimas ini. Tentu pasti ada, ya paling tidak untuk pertama kita memikirkan replanting yang sudah sangat mengerti kita. Kalau mau meningkatkan income tuh ya replanting, cuma sekian persen. Misalnya kalau tidak salah Balai Sembawa itu untuk replanting karet ya 10% gitu. Jadi perlahan, tidak kaget, bingung nanti ngaturnya. Kita mengerti individu nggak mau kehilangan income pada saat replanting. Nah dari mana itu uang? Mungkin persentase replanting itu sendiri yang harus berapa persen dari luasan kebun. Kebun yang mana dulu? Yang luas apa yang kecil? Mungkin bagus dah, saya sangat appreciate dengan ini, kemitraan ini. Sangat bagus. Itu aja Pak Togar. Ya, baik Bu. Terima kasih. Ya silakan Bu Sri, kalau memang mau jawab langsung silakan. Atau Rutman mau ini perbedaan atau teman-teman dari AFC juga boleh ini berbicara, atau field assistant yang lain juga bagaimana mengatasi yang namanya perbedaan umur ini ya. Umur umur teman-teman Bu Sri mungkin ada yang 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ada yang belasan gitu. Silakan ya.
Ya, siapa yang mau ini mau yang bisa atau mau menjawab dari Bu Irmia tadi bagaimana mengatasi keragaman dari umur tanaman itu sendiri juga sudah merupakan satu challenge ya. Ya. Saya boleh tambahkan. Ya, Ellen. Terima kasih. Memang itu begitulah keadaannya di lapangan ya. Ke tahun tanam petani juga beda-beda. Kemudian asal usul bibit juga beda. Kemudian kadang-kadang di satu plot itu umur tanamannya juga ada bermacam-macam karena mereka juga nyisip seperti dalam video yang ada Pak Ginting itu dia juga menjelaskan itu ya. Jadi waktu program ini dimulai memang kita sama sekali nggak ada ngomongin replanting. Jadi bukan sama sekali nggak ada artinya tidak menyentuh itu, tapi kita mengatakan petani bahwa program ini lebih fokus pada bagaimana memperbaiki cara mereka merawat kebun mereka yang sudah ada, yang sudah berdiri tegak. Itu yang pertama kita tekankan ke petani waktu itu. Petani juga ada yang bilang, petani mau diajarin bagaimana bibit kami asalan, mariles, mereka bilang ya. Kemudian mau diperbaiki cara bertaninya juga tidak akan menghasilkan banyak lah gitu ya. Itu resistensi dari petani itu seperti itu. Tapi waktu sosialisasi kita mengatakan kepada mereka bahwa dengan perbaikan perlakuan aja akan ada peningkatan. Nah, kita bilang bagaimana Bapak mau replanting mengurus tanaman yang baru kalau mengurus yang ini saja belum bisa gitu. Bagaimana kalau kita belajar dulu cara merawat yang Bapak punya sekarang. Dengan Bapak sudah menguasai cara-cara bertanam yang baik, Bapak juga akan melihat perubahan produktivitas kebun Bapak yang ini. Baru nanti kalau ada replanting dari pemerintah segala macam, itu tinggal gampang Pak. Yang penting Bapak sudah pernah belajar ini, sudah ada kelompok tani, sudah ikut kelompok tani, baru nanti kita akan bantu. Kita kan di awal itu bilang bahwa kita akan tinggal di setiap lokasi itu selama 4 tahun. Jadi kita nggak usah ngomongin replanting dulu, kita nggak usah ngomongin yang jauh-jauh dulu. Kita sekarang urusin kebun Bapak yang berdiri tegak. Di kebun Bapak itu ada berapa pokok sih? Kemudian ini mau diapain gitu. Nah, akhirnya kita ajak petani, makanya kita fokusnya waktu itu adalah pada tanaman yang ada gitu. Dan setelah itu baru itu seperti yang saya sebut di awal juga, dengan kita tahu tahun tanam mereka, kita tahu kemahiran atau keterampilan mereka merawat kebun, perlahan-lahan mereka juga menjadi paham bahwa begini loh caranya mengurus tanaman yang sudah menghasilkan. Jadi rata-rata itu waktu kita menjelaskan 4 materi utama, yaitu pemupukan, pemanenan, kemudian hama dan penyakit, dan ketiga pemeliharaan kebun, itu kita sebutkan itu semuanya satu kesatuan. Ya, jadi 4 ini kita bilang ini wajib kalian kuasai dulu sebelum mikir yang lain-lain, sebelum mikirin replanting. Nah itu yang mereka akhirnya mau terima, dan seperti yang disebut oleh Ruthman di awal bahwa memang mereka pada umumnya memilih materi pertama itu pasti pemupukan. Kemudian kedua yang terfavorit itu pemanenan karena sering kemudian buah mereka dihargai tidak tinggi. Jadi 2 materi ini yang paling sering diminta. Setelah mereka menguasai itu, baru kita menjelaskan kepada mereka soal replanting. Nah, replanting itu kan lain lagi kan, karena itu tanaman yang belum menghasilkan. Itu lain lagi, itu nanti materinya ketika mereka sudah membentuk koperasi, baru tim dan tim pendamping dari departemen dari Dispun misalnya, itu bisa menjelaskan ke petani apa sih yang harus dilakukan. Itu saya kira tambahan dari saya. Oke, ya, terima kasih, Len. Oke, saya minta terakhir Ibu Sarwah, kebetulan Ibu dari Dinas Perkebunan Sumatera Utara, kalau boleh bertanya atau memberikan komentar, Bu. Sebelum kita, ini udah 17.25, 26. Bu Sarwah, kalau boleh silakan Bu. Masih bisa dengar nggak? Bu.
Wah, si ibu kayaknya meninggalkan ini. Oke, baik. Iya, mungkin ini karena kita sudah 17.26 ya. Lagi-lagi kalau kita mau diskusikan ini panjang banget ya, karena banyak sekali tantangan. Mungkin juga ini kan masih kasus rantau prapat yang kita hadapin. Mungkin di tempat lain juga akan berbeda kasusnya. Kompleksitasnya juga berbeda, karena kalau mungkin rantau prapat itu sudah merupakan kota dan sekitarnya itu yang sudah lama. Kalau mungkin kita ngomong kepada Indragiri Hilir atau dimanapun, itu kemudian yang jauh-jauh tempatnya, ya itu lagi-lagi semuanya itu punya ya mestinya tidak satu formula, satu menu untuk keseluruhan, yang satu persatu setiap daerah itu, setiap area itu mungkin harus ditweak, ya, dimodifikasi ini dan itu supaya bisa menjadi bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan kebutuhan dari daerah masing-masing. Saya kira begitu. Terima kasih ya. Kalau boleh Bu Sri atau Rutman, boleh saya minta untuk last closing statement. Bu Sri, pesan-pesan yang mau disampaikan kepada kita, kepada pemerintah kalau ada, ya, apa harapannya dan apa kedepannya. Silakan Bu Sri. Sebelum saya tutup. Harapan saya mudah-mudahan selanjutnya wanita itu Pak di kelompok petani itu kan biasanya laki-laki Pak. Nah jadi diikut sertakan gitu Pak di dalam kelompok tersebut biar supaya wanita ini lebih maju lagi gitu aja Pak. Yes, siap. Di Musimas kita orang nomor satunya wanita loh. Yang ketawa kau, Rutman. Benar kan itu? Nanti direpetin kau. Closing dari Rutman, silakan. Oke, terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Mungkin melalui diskusi kita kali ini, topik daripada Musimas dan juga tentang bagaimana kesetaraan gender dari Bu Sri selaku wanita untuk sebagai berpartisipasi di asosiasi dan di kelompok tani, mungkin tadi udah mendengarkan, semoga bermanfaat bagi kita. Dan mungkin dari saya sebagai pihak perusahaan, terima kasih buat tim kita AFC Musimas juga dan peserta yang ada di sini. Mudah-mudahan apa yang kita berbagi pengalaman tadi itu menjadi suatu motivasi buat kita semua juga. Dan harapan kami juga mungkin bagi pemerintah yang ada di sini bisa membantu kita semua untuk petani swadaya supaya mempermudah kita apabila ada pengurusan-pengurusan terhadap pemerintah, karena itu adalah kepentingan daripada untuk petani kita semua yang ada di Indonesia. Harapan kita semoga petani-petani sawit semakin meningkat untuk ikut menjadi petani-petani yang berkelanjutan, dan juga tetap tadi kita manfaat program kita itu semoga bermanfaat bagi semua yang terlibat di dalamnya. Mungkin itu aja. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih spesial buat Pak Togar juga dan Pak Ferian ya. Saya belum pernah kenal Pak Ferian, BPD PKS, saya belum pernah jumpa Bapak ini. Ya, nanti pokoknya kita berurusan dengan dia lah banyak ini. Oke, sebelum saya tutup, itu mohon teman-teman dari Field Assistant yang ada sama Bu Sri Rahayu kembali ke screen dan memberikan salam kepada kita semua supaya kita bisa ini mereka lah yang punya kerja keras untuk membuat program ini berhasil. Silakan ya, gitu dong. Ayo. Ayo dong. Oke. Ayo, ya ngomong apa? Say hi. Buka aja maskernya. Ngomong, Det. Ngomong Pak Det. Semoga petani sawit semakin sukses. Iya. Mantap. Oke. Terima kasih teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung, effort yang sudah kita buat mengumpulkan teman-teman dari petani ini. Memang rencananya 2 petani dari 5 yang kita akan tampilkan, tetapi saya nggak tahu ya. Saya berkeinginan saya masih punya keinginan tetap kalau bisa satu sesi di mana 5 orang dari mereka ini bisa tampil bersamaan.
perusahaan ya, ataupun petani-petani yang lain kelompoknya terserah ya gitu ya, saling berbagi cerita. Tapi itu nanti kita lihat di Oktober nanti. Satu hal untuk pengumuman sedikit, minggu depan tanggal 1 Oktober akan ada sesi internasional dari Let's Talk About Palm Oil. Sesi internasionalnya itu dalam berbahasa Inggris. Waktu masih saya belum tentukan, tapi kemungkinan masih tetap 3.30 sore karena narasumber kita berada di Prancis dan dia bersedia untuk tampil pagi hari di Prancis. Ya. Jadi 3.30 masih menjadi tentatif jadwal pada sekarang. Kedua, sesi Pak Ginting akan saya upload ke channel YouTube dalam waktu dekat, mungkin paling lambat besok saya itu sudah publish di YouTube diskusi sawit. Silahkan teman-teman Bapak Ibu untuk melihat, subscribe subscribe, likes dan komen untuk channel ini. Bapak Ferian juga mungkin bisa melihat diskusi kita yang pertama, bagaimana kesulitan-kesulitan yang kita hadapin, dan diajak teman-teman yang lain dari PPDP juga untuk menonton ini dan sesi ini sendiri kemungkinan akan saya upload untuk minggu depan karena butuh sekitar 1 minggu untuk melakukan edit. Dan yang ketiga, di Oktober nanti, tadi ada pertanyaan banyak bagaimana penghasilan pendapatan dari petani dalam 3 tahun yang dalam tanda kutip kosong. Ya. Ada teman dari sesama Gapki yang sudah melakukan sesuatu, tetapi walaupun belum berhasil, itu menjadi suatu alternatif, yaitu dia menanam sorghum ya, di areal replanting. Saya meminta kepada mereka untuk bisa tampil di acara Let's Talk About Palm Oil. Kemungkinan besar tanggalnya adalah either tanggal 8 Oktober atau tanggal 15. Saya belum tahu karena tanggal 22 Let's Talk About Palm Oil akan off karena ada acara Gapki yang ada di Medan. 29 itu adalah acara 29 itu hari libur. Kemungkinan besar saya akan ambil 29 sebagai special session yang menjadi narasumber adalah saya sendiri dengan topik outlook 2021, produksi, market price dan lain-lain. Itu adalah special session, everything will be special on that time. Oke. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bu Sri, terima kasih teman-teman yang field assistant yang sudah berada menemani Bu Sri, dan juga Pak Sakaria minggu lalu ya yang sudah bersusah payah melakukan ini. Semoga segala effort yang sudah diberikan selalu menghasilkan hal-hal yang baik bagi kita semua. Terima kasih Pak Rudman, terima kasih Helen, terima kasih semua yang sudah bergabung, Pak Ferian. Semoga program ini bisa menjadi program yang dipercontohkan bagi kesuksesan peremajaan sawit rakyat. Sekali lagi terima kasih, selamat beristirahat, selamat sore.